Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Saya tentu saja di Bedono, tempat pastoral saya di paroki ini. Saya sedang di tengah persawahan yang dikepung oleh kampung-kampung dan kemudian di belakang sana ada gunung. Ketika saya memasuki daerah ini, saya menjadi khawatir tentang diri saya. Jangan-jangan keterkaguman saya pada alam itu menjadi semakin hilang justru karena di mana-mana itu keindahan alam di Bedono ini. Ini lihat. Ini adalah sangat indah menurutku. Tetapi tadi ketika lewat saya begitu hanya tidak kemudian aha gitu kan, tapi lewat sawah gitu kan. Padahal ketika pertama ke sini, indah banget. Mudah-mudahan Tuhan terus menganugerahkan kepada saya sifat gumunan, mudah terheran akan ciptaannya yang sangat tidak habis untuk disyukuri setiap hari. Nih, bahkan di dekat saya ini padi-padi yang sudah mulai sekar, mulai berbunga. Anda lihat bunganya, coba lihat tuh bunga padi tapi belum mekar ya, baru kuncup-kuncup. Indah sekali. Dan untuk menuju pasturan ini tinggal mungkin kurang dari 1 kilo. Yuk kita lanjutkan pulang ke pasturan untuk tidur siang karena sore akan misa 2 kali di 2 wilayah. Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anda pasti punya pengalaman. Hai anak-anakku yang masih sekolah di SD atau SMP atau SMA, Anda pasti pernah kalah dalam nilai dengan teman, dalam ingin juara kelas. Padahal cukup ambisius untuk mewujudkan itu. Hai para pekerja di kebun, Anda juga pernah kalah ketika sama-sama 1 hektar Anda hanya menghasilkan 100.000 dan tetangga Anda 200.000. Hai Anda yang di pabrik dan di kantor, yang dipilih menjadi manajer bukan Anda, tetapi teman yang bahkan menurut Anda kayak ini boleh kalah ini bang, ini kok dimenangi. Hei yang ada di dalam karier perkantoran, Anda juga mengalami kekalahan, seringkali karena diskriminasi. Itu juga terjadi. Hei Anda yang hidup berkeluarga, Anda cekcok, memalukan. Anda ancam-ancaman pegatan di sini kalah. Hai Romo Agus, ketika 2 seminaris yang hadir di sini, berdiri yuk. 2 seminaris yang hadir ini, namanya Kristo, mana Kristo? Ini Kristo, dia sedang live in di paroki ini dan Billy karena Billy semua tinggi-tinggi. Yang satu 188, yang Kristo berapa? 180. Jadi apa yang tengah ini? Mereka ini bertanya pada Romo Agus, Romo menjadi imam yang paling menantang tentang apa? Jawabnya apa Kristo kemarin aku? Selibat. Hidup selibat. Sangat jujur. Gitu?
Wong selibat bae jadi tantangan. Ya kan selibat itu urip dhewe lho. Kan wong edan ora urip dhewe lho. Tetapi memang itu pergulatanku sejak muda dulu. Mengalami krisis. Poinnya adalah kekalahan itu sesuatu yang terus-menerus membuat saya terpuruk, memalukan sehingga harus saya simpan dalam hati dan tidak boleh ada orang yang tahu. Atau kekalahan itu punya nilai di dalam kehidupan kalau Anda pun pernah mengalaminya. Sangatlah penting untuk menemukan bahwa kekalahan itu sungguh sangat bernilai. Maka jangan malu kalau Anda pernah mengalami kekalahan dalam satu aspek kehidupan. Entah ada anak-anak, entah ada remaja, entah ada orang tua, dalam hidup bertetangga, dalam hidup dengan tetangga, dalam hidup di kantor, dalam kerja sama di pabrik, dalam dunia perkebunan, pertanian, peternakan. Kita pernah. Tetapi nilai apa yang ada di sana? Dan menjadi budaya dalam Gusti itu memang menjadi kalah. Bukan karena minoritas, tapi semangat kita itu adalah semangat mengikuti jejak Kristus yang kalah untuk ukuran-ukuran duniawi. Maka bahasa sehari-hari iman kita bukan kemenangan, gitu. Jangan kita menyebut saya sudah memenangkan 40 hari puasa. Apa kemenangannya itu? Gak ada kemenangan kok. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk bagaimana mengalami kekalahan, tidak dengan kemarahan, tidak dengan kekecewaan dan kefrustrasian, tidak dengan kemurkaan, tidak dengan dendam yang dibawa terus-menerus dan ingin mengejar dengan segala kemarahan itu. Aku adalah lelaki tengah malam, itu kan lagu marah. Ayahku harimau, ibuku ular, keren ya kan? Aku tak peduli nilai-nilai. Wah, keren banget ya. Bukan yang seperti itu. Tetapi iman Kristiani kita mengajarkan bahwa kekalahan itu seperti dihadapi bahkan ratusan tahun sebelum zaman Tuhan Yesus, yaitu ramalan nubuat kitab Yesaya tentang sosok hamba Yahweh. Dan itu adalah prefigurasi. Figur itu kan figur dan sosok kan, gambaran sebelumnya tentang sosok yang ratusan tahun kemudian muncul dalam diri Yesus. Mari kita lihat bacaan pertama, menarik dan mari berdoa yang mengharukannya. Kekalahan itu. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberikan punggungku kepada orang-orang yang memukul aku. Rasakanlah itu. Dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Keren ya, penghiburan yang sangat meneguhkan. Kalau Anda merasa pernah kalah atau sedang kalah dalam kehidupan, dalam satu aspek tertentu yang seolah-olah meruntuhkan harga diri, membuat frustasi dan malas berusaha lagi, ingatlah. Saya masih terngiang-ngiang khotbah Bapak Suci di GBK. Bacaannya adalah tentang Petrus yang menjadikan itu kan. Kemudian dikatakan dalam akhir khotbahnya, Petrus
ketika sepanjang malam menebarkan jala dan tidak mendapat apa-apa. Tetapi Bapak Yesus mengatakan, ayo seperti Petrus, ketika bahkan kebaikan Anda pun di itu tidak diterima, jangan pernah lelah untuk melakukan bersama Tuhan. Karena ketika Petrus bersama Tuhan, akhirnya mendapatkan ikan yang sebanyak itu. Karena memberi kekuatan bagi kita yang seringkali capek, yang seringkali letih dengan kehidupan, yang seringkali merasakan no way out, tidak ada jalan keluar tentang kehidupanku, tentang utangku, tentang hama yang memakan tumbuh-tumbuhan tanamanku, tentang usahaku. Minggu kelinci satu sih mati kabeh, mergo tiga misalnya. Lihat, itu pengalaman diri kita, dan seringkali membuat kita malu dan frustrasi dan putus asa. Tidak, karena yang kita ikuti bukan kemenangan dalam ukuran dunia, ya kan? Tetapi bahwa dalam segala hal, dalam segala musik, Tuhan itu menyertai. Ini sangat penting dan aku mengulang-ulang soal ini. Bagiku kegembiraan itu adalah aku tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Juga dalam kekalahanku, dalam aspek-aspek kehidupanku yang di sana aku merasa gagal ketika itu, atau saat ini, atau mungkin nanti. Karena Allah tidak memilih kita karena kita bagus, kita juara, kita kaya, kita lancar. Bahkan pada mereka yang mengalami kekalahan dalam kehidupan, Allah lebih mencintai. Ada satu cerita. Di satu pagi ada seorang mahasiswa Jogja bunuh diri, kalah. Saya ditelepon dengan menangis. Orang tuanya aktivis. Apakah Romo mau memberkati anak saya? Secara pribadi saya mau hadir dan memberkati. Karena saya hidup bersama Romo Fikir, saya Romo kepala di Palu Teologi dan ada Romo Fikir yang tinggal di situ. Saya tanya pada Romo Fikir, Romo, ada orang bunuh diri dan saya diminta untuk memberkati jenazah, boleh apa? Tentu saja boleh kok. Justru orang-orang ini membutuhkan belas kasih yang lebih besar. Maka kita doakan. Keren loh. Ya, aku diteguhkan. Dan dialah Allah itu Allah yang seperti itu, saudara-saudara. Allah Anda, Allah saya yang seringkali mengalami kekalahan dalam kehidupan. Tetapi Allah yang hadir, Allah yang singala kedewasaan. Dan hamba Yahweh mengalami Allah yang hadir dan memberi keteguhan seperti batu karang. Amin. Dan Injil juga bercerita tentang hal yang sama. Sesudah transfigurasi di Gunung Tabor, Yesus menampakkan kemuliaannya bersama Musa dan Elia. Terus dari itu Yesus mulai bercerita dengan terus terang nasib anak manusia diceritakan di sana. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tuan-tuan, imam-imam kepala dan ahli Taurat, dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Dan kemudian memberi pesan kepada para murid, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri. Menyangkal diri loh. Menyangkal kesukaan, menyangkal ambisi, menyangkal sesuatu yang membuat hidup kita tidak imbang dan tidak lereng, tidak menang, tidak. Gitu loh. Bukan berarti menyerah kalah, tidak. Kita terus berusaha untuk yang terbaik, tetapi bukan untuk kemenangan yang kemudian meremehkan orang lain bahwa aku adalah pemenangnya. Aku tidak seperti kamu, enggak. Tetapi kalau aku mengalami ternyata segala usahaku kok tidak bertumbuh seperti yang lain, aku tahu Tuhan
ada di pihakku. Aku mengikuti Tuhan dengan ternyata aku harus menyangkal diri, ngelerengki hati, memikul salib, memikul beban. Salib itu beban, saudara-saudara. Memikul beban, dan mengikut aku. Ini tulisannya benar, bukan mengikuti aku. Nek mengikuti ya nek mengikut aku ini ngintil. Ya kan? Ngintil ada di sini ada ya. Ya kan? Ngintil itu ngetuki nasib Gusti Allah, Gusti Yesus diikuti. Kasar apa enggak sih ngintil itu? Biasa kok? Ya, oke, terima kasih. Seperti itu. Allah ya. Maka mudah-mudahan hari ini menjadi penghiburan bagi setiap kita yang ada di sini. Amin. Terakhir nyanyi. Ada lagu yang bagus. Kalau Anda bisa menirukan, ya kita nyanyi bareng. Kalau tidak, rasakan liriknya. A cappella, vocal organisasi. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kan Bapak? Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Amin.